Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kita dalam acara bincang buku ya jatuhnya ya. Bincang-bincang buku di sini kita ngobrolin dengan Bapak Andika Restu di sini selaku Kepala Perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta. Bersama saya Ahmad Musyalen, Duta Alumni Perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta. Oke. Di sini buku yang akan kita bincangkan adalah buku novel ya Pak ya. Buku novel karangan George Orwell. Ya ini Animal Farm. Dan banyak penulis selain Animal Farm juga mungkin yang terkenal adalah 1984, 1984. Ya, nah, mungkin dilihat dari awal ceritanya itu mengarah kemana Pak? Buku Animal Farm dari George Orwell ini berlatar belakang peternakan di Inggris. Di sini tokoh-tokohnya itu memang melibatkan hewan-hewan dan juga manusia ya sebagai pemilik peternakan hewan tersebut. Kondisi geografis yaitu adalah di pedesaan wilayah Inggris. Ya. Oke. Itu tadi Bapak bilang tokohnya ada juga dari hewan, ada juga dari manusia. Tokoh-tokohnya ini kebanyakan adalah para hewan. Gitu. Ya. Menarik sekali. Yang Bapak pernah baca kayak ceritanya ini peternakan mah kenapa? Apa kayak film Sound of Sheep yang biasa di TV itu? Ya lawannya babi kan, tuh yang domba kan. Nah, ini kenapa nih? Apa sama kayak Sound of Sheep? Apa kayak yang lain gitu? Kenapa nih? Ya, saya nggak tahu ya apakah Sound of Sheep terinspirasi dari ini. Saya nggak tahu. Ya, tokoh-tokoh di dalam buku Animal Farm ini. Ya, kalau manusianya itu adalah Tuan Jones. Tuan Jones ini adalah pemilik dari peternakan hewan. Kemudian untuk hewan-hewannya, ini ada beberapa tokoh penting ya, tokoh sentral, tokoh utamanya dari para hewan. Yang pertama itu adalah seekor babi tua ya bernama Major ya. Nah, ini mungkin dikatakan sesepuhnya kali ya di peternakan hewan tersebut. Kemudian ada dua babi pintar ya, sangat cerdas ya. Ini adalah Snowball dan Napoleon ya. Snowball dan Napoleon ini keduanya sama-sama babi yang bisa dikatakan sangat cerdas. Mereka bisa menulis, mereka bisa membaca ya seperti halnya manusia ya. Namun karakter mereka berbeda. Nah, saya nggak akan spoiler. Karakternya seperti apa, jadi bisa dibaca. Ini luar biasa kalau kita baca mengenai karakter kedua babi ini. Kemudian ada dua ekor kuda, ya jantan dan betina. Ya, yang jantan bernama Boxer, yang betina bernama Clover. Dua ekor kuda ini memiliki etos kerja yang bisa dikatakan tinggi, ya, memiliki semangat kerja yang sangat tinggi, meskipun kemampuan intelektual mereka tergolong rendah, ya, namun mereka semangat untuk bekerja itu sangat tinggi. Ada juga squirrel, seekor babi juga, ya maksudnya seekor babi juga. Namun ini karakternya, saya sedikit spoiler nih, sepertinya kalau manusia itu dia agak oportunis kali ya. Oportunis itu, jadi dia melihat bahwa sepertinya mana yang akan menguntungkan posisinya. Nah ini opportunity ya, itulah ini squirrel gitu. Kira-kira itu yang bisa saya kisahkan sedikit mengenai tokoh-tokoh dari dalam novel Animal Farm ini. Nah, tadi Pak Andika bilang bacaannya luar biasa. Ini kenapa luar biasanya? Apa yang bikin luar biasa dari bukunya? Karena kan Pak Andika juga tadi nggak ceritain cuma tokohnya doang. Alurnya kita nggak dapat nih. Apa nih alurnya nih? Jadi kalau saya ceritakan lebih lanjut, mungkin itu akan jadi spoiler ya. Jadi nggak seru nantinya. Ya kan? Kita kan ingin mengajak bahwa buku ini menarik dan sepertinya menjadi rekomendasi untuk dibaca. Ya, jadi kisah singkatnya dalam buku ini itu adalah ini para hewan itu menderita di peternakan ini. Ya, mereka menderita, mereka sering menderita kelaparan, ya, karena Tuan Jones terkadang terlambat untuk memberikan makanan. Babi Majornya ini, ya itu sebelum dia meninggal, dia memberikan semacam wejangan lah, wejangan kepada seluruh hewan yang di Animal Farm ini, di peternakan hewan ini, ya. Jadi inti dari wejangan ini adalah
ini para hewan ini harus bisa berdikari, harus bisa mandiri, Berdiri di atas kaki sendiri. ya, Kata Presiden Soekarno ya, kau berdikari. itu yang akhirnya menginspirasi para hewan ini untuk melakukan perlawanan terhadap Tuan Jones, gitu. Dan mereka akhirnya bersepakat memiliki sumpah bahwa hanya memiliki musuh yang sama. Siapa musuh yang sama? Yaitu adalah dua kaki, ya, dua kaki, kecuali dua kaki yang bersayap. Nah, itu berarti dua kaki ini siapa? Ya kemungkinan adalah manusia. Dan mereka tuliskan itu di dinding semacam kayak kandang peternakan. Ya. Itu. Jadi itulah yang mereka lakukan. Nah, siapa pemimpinnya setelah babi Major ini meninggal? Ya, pemimpinnya itu adalah Snowball dan juga Napoleon. Ya, mereka melakukan perlawanan terhadap Tuan Jones, ya kan, dan berhasil. Ya, berhasil. Namun kelanjutannya ya inilah. Silakan baca di dalam bukunya Animal Farm dari George Orwell. Ini buku yang sangat-sangat menarik. Nah, kenapa menariknya? Apa yang Pak Andika dapat istilah semacam insightful ataupun semacam jadi begini, jadi begitu. Mungkin salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Salah satu yang mau jadi begini gitu loh. Jadi buat untuk Pak Andika menghadapi dunia asing, menghadapi apa tantangan dunia ini, gimana tuh? Buku ini benarnya tipis ya, cuman sekitar 100-an halaman ya, di sini 130-an lah halaman. Ya, 130-an. Namun pesan yang ingin disampaikan George Orwell dalam buku ini tuh luar biasa. Ini sebenarnya bisa dikatakan buku yang ada pesan politis di dalamnya. Ya, apa pesan politisnya? Di sini sebenarnya mengajarkan bahwa pemerintahan ya itu harus dijauhkan dari yang namanya kediktatoran. Ya, itu. Karena apa? Karena pasti bertentangan dengan demokrasi. Ya. Apa itu demokrasi? Kemampuan manusia untuk menyampaikan pendapat, untuk menghargai pendapat, untuk saling bekerja sama dalam bentuk organisasi. Itulah demokrasi. Suara rakyat adalah yang utama. Namun diktator, ya, kediktatoran itu bisa menghilangkan demokrasi. Ya, ini yang diajarkan oleh George Orwell dalam bukunya Animal Farm. Ya. Jadi saya berarti secara langsung saya udah sedikit spoiler juga. Berarti bukan nama diktator dan juga demokrasi. Nah, saya pernah tuh sedang penelitian menggunakan sumber-sumber surat kabar di Singapura. Waktu itu pas tahun 55. Jadi di koran itu dia menggunakan karikatur tapi menggunakan konsep kayaknya binatangisme ya kalau bahasa Indonesia ya. Binatangisme ini nih. Animal Farm kenapa? Karena pada saat itu mereka membuat semacam karikatur yang istilahnya untuk menggambarkan bagaimana keadaan politik waktu itu di Uni Soviet. Di mana waktu itu memang sedang ada penggantian Perdana Menteri saat itu, yaitu yang dari Georgi Malenkov kepada Nikolai Bulganin waktu itu. Nah, dalam karikatur itu menggambarkan persis gerombolan babi. Babi itu dan ada tulisan Old Major-nya juga. Nah, lalu tulisan narasinya adalah Snowball Malenkov itu ditendang oleh Napoleon Bulganin. Jangan-jangan hampir mirip kayak tadi. Jangan-jangan itu spoiler juga tuh. Ya, memang spoiler lah. Memang novel ini mungkin terinspirasi atau terinspirasi dari sebuah sistem ya pemerintahan ya yang tadi saya katakan kediktatoran ya mungkin ini jika dihubungkan relate dengan kondisi Uni Soviet saat itu ya mungkin itulah bentuk kritik dan sampai hari ini pun ya novel Animal Farm ya jelas masih relate ya sebagai analisa politis bagi sistem pemerintahan ya. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin membaca, yang ingin penasaran dengan cerita tadi, lalu dengan mencoba untuk bagaimana menganalisis sebuah cerita yang walaupun ini cerita hewan, namun di situ sebenarnya ada muatan politisnya. Ini mungkin teman-teman bisa saya rekomendasikan untuk baca buku ini. Rekomendasi dari Pak Andika ya. Mungkin barangkali itu saja mungkin ya Pak yang kita bisa sharing di sini ya untuk bincang buku kita ya. Bincang buku kan ya, kita bincang buku kita Animal Farm. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain episode ya. Episode untuk kita membahas buku-buku lainnya yang kami anggap buku ini sangat rekomendasi buat teman-teman untuk baca.
Sekian dari kami. Terima kasih setelah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Iya.